sholat witir itu sunnah, bukan sebuah kewajiban. Oh, di dalam Imam Muslim, Nabi mengatakan, "Ij'alu akhira sholatikum bil laili witron, ij'alu akhira sholatikum bil laili witron." Tuh, sholat tarawihnya selesai, berapa rakaat pun, kemudian dia tidak ikut sholat witir, karena dia berencana untuk sholat sunnah, tahajud, atau yang lain, sehingga dia nanti sholat witirnya di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, wa alihi wa ashabihi wa man walah, ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Saudara-saudara, malam hari ini kita akan membahas masalah aktual yang selalu muncul setiap bulan Ramadan, yaitu tentang boleh tidaknya seseorang setelah melaksanakan sholat witir, kemudian melaksanakan sholat sunnah yang lain. Nah, pertama, karena biasanya kita ini sholat witir kalau Ramadan. Dan kalau tidak Ramadan, jarang melaksanakan sholat witir. Maka gegernya biasanya memang di bulan Ramadan. Ada orang yang menyimpulkan setelah sholat witir, karena sholat witir itu diposisikan, dianggap sebagai penutup sholat malam, sholat sunnah malam, maka atau sholat wajib malam, maka dia tidak ikut sholat witir pada saat sholat tarawih, duduk atau mungkin pulang. Ya, sering kita menyaksikan begitu sholat tarawihnya selesai, berapa rakaat pun, kemudian dia tidak ikut sholat witir karena dia berencana untuk sholat sunnah, tahajud, atau yang lain, sehingga dia nanti sholat witirnya di rumah. Ya, yang penting niatnya, jangan sampai dia pulang supaya orang menilai, wah berarti mau tahajud nanti. Ternyata tahajud tidak, witir pun tidak. Hilang dua-duanya. Yang kedua, sebetulnya secara hukum, sholat witir itu sunnah, bukan sebuah kewajiban. Tetapi memang yang sangat dianjurkan oleh Nabi untuk kita lakukan. Ya, nah yang pertama, mengapa dibolehkan? Jadi saya ingin memberikan ketegasan dahulu, menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti yang dijelaskan di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab oleh Imam Nawawi, sholat sunnah setelah sholat witir dibolehkan. Ya. Nah, kalau kita melaksanakan sholat, misalkan di bulan Ramadan sholat tarawih, itu kan sholat sunnah, kemudian ditutup dengan sholat witir, maka itu berarti kita mendahulukan atau kita tidak menangguhkan sholat witirnya. Ya. Tapi kalau kemudian kita sholat witir, kemudian tidur, kebangun, eman, kok nggak sholat sunnah, tahajud, atau sholat hajat yang lain, menjelang sahur, maka kita boleh sholat witir. Lah itu yang disebut sebagai naqdul witri. Ya. Nah, bagaimana hukumnya? Sholat witirnya tidak perlu ditambah lagi. Artinya kita tidak perlu melakukan sholat witir sebanyak 2 kali. Sesuai dengan apa yang pernah disabdakan oleh Kanjeng Rasul Muhammad SAW, tidak ada sholat witir 2 kali. Nah, ada yang berpendapat, tetapi ini pendapat sudah batal, tidak ada di dalam syariat.
Kalau kita sholat witir, kemudian tidur, kemudian bangun sholat hajat, maka kalau kita kepengen sholat witir lagi, kita sebaiknya sholat witir 1 rakaat untuk genepi sholat witir yang sebelumnya, sebelum tidur. Misalkan sebelum tidur kita sholat witir 3 rakaat atau 5 rakaat, paling banyak 11 ya. Jangan kebanyakan. Sunnah Nabi sholat witir paling banyak 11. Nah, tapi kadang-kadang kita ini kelihatan angkanya itu cuma 1, jadi 1 rakaat, padahal itu 11 ya. Ce itu pendapat agak aneh karena apa? Kita diminta untuk sholat 1 rakaat untuk genepi sholat witir sebelum kita tidur sehingga kita sehingga dianggap, diasumsikan kita belum sholat witir. Ya, pertama, sholat ganjil 1 rakaat itu hanya sholat witir. Tapi Kanjeng Nabi mengatakan, "Faman ahabba an yutira bi khamsin falyaf'al." Ya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, "Al-witru haq wa laysa biwajib. Faman ahabba an yutira bi khamsin falyaf'al, wa man ahabba an yutira bi thalathin falyaf'al, wa man ahabba an yutira bi wahidatin falyaf'al." Jadi kalau kita sholat sunnah 1 rakaat itu berarti sholat witir. Dia tidak bisa menggenapi sholat witir sebelum kita tidur supaya menjadi tidak witir, kemudian kita sholat witir yang kedua kali. Nah, karena jelas dalam 1 malam itu tidak boleh ada 2 kali sholat witir. Nah, jadi kembali ke hukum tadi yang di awal sudah saya tegaskan, menurut jumhur ulama Ahlussunnah wal Jamaah, termasuk Imam Malik, tidak hanya Imam Syafi'i, meskipun di dalam kitab Syarah Muhadzab ini adalah lebih ke Syafi'i. Iya. Nah, itu yang disebut dengan naqdul witri. Saya akan bacakan. Idza autara qabla an yanam tsumma qama wa tahajjad lam yanqudil witr al-sahih al-masyhur. Kalau kita sholat witir kemudian tidur, kemudian kita bangun, maka itu tidak menangguhkan sholat witir berarti. Tetapi kalau kita kemudian sholat witir, tidur, berarti kita sudah memutus. Sholat witir yang kita lakukan sebelum tidur itu kita putus. Karena kita sholat sunnah lagi yang jumlahnya genap. Ya, tapi kita tidak perlu mengulang lagi sholat witir. Karena Kanjeng Nabi di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW yaqul, "La witrani fi lailatin," rawahu Abu Dawud, Tirmidzi wan Nasa'i, wa qala Tirmidzi haditsun hasanun. Tidak ada sholat witir 2 kali. Nah, sekarang saya akan memperluas pembahasan kita sebagaimana yang biasa dilakukan oleh umat Islam di Indonesia. Kalau kita sholat witir itu boleh kita lakukan 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat menggenapkan menjadi witir. Ya. Atau ada yang melakukan 3 rakaat langsung salam. Semuanya punya dalil, semuanya punya dasar. Ya. Yang sunnah itu adalah membaca 3 rakaat. Ya, kalau 3 rakaat disunnahkan yang membaca surat setelah Fatihah, rakaat yang pertama itu Sabbihisma. Salat Sabbihisma rabbikal a'la, surat Al-A'la. Ya. Di rakaat yang kedua itu membaca surat Al-Kafirun. Dan di rakaat ketiga itu membaca surat Al-Ikhlas, Al-Mu'awwidzatain, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW melakukan seperti itu. Ya.
Jadi nanti kalau sudah mulai kita tarawih dan witir seperti yang sudah kita lakukan setahun yang lalu, jangan kaget, ya. Karena sering kita lihat, kita saksikan begitu sholat witir tuh suratnya dibaca pendek-pendek. Ya boleh, oh ini namanya sunnah. Tapi kalau kita bisa melaksanakan kan lebih baik, ya. Nah, kita membaca surat kenapa? Karena nabiyya kana yafsilu baina syaf'i wal witri. Kenapa kita lakukan 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat untuk menggenapkan menjadi witir, ganjil, kasal. Karena di dalam riwayat, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yafsilu baina syaf'i wal witri. Ya, wa li'annahu yajharu fi tsalitsah. Walau kanat mausulah bir rakaatain lama jaharu fiha. Katsalitsah minal maghrib. Tapi juga wa yajuzu an yajma'aha bitaslimah. Kenapa? Karena ada juga hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yusallimu fi rakaatil witri. Nabi juga pernah melakukan rakaat kedua witir, Nabi nggak salam, langsung lanjut ke rakaat ketiga. Jadi ndak usah, biasanya yang geger itu yang sama ndak tahu dalilnya, sama-sama ndak taunya. Kalau mau melakukan 2 salam, 2 rakaat 1 salam, kemudian ditambah 1 rakaat 1 salam, itu pernah dilakukan oleh Nabi sebagaimana dijelaskan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Tapi kalau mau melakukan, langsung 3 kali salam, Siti Aisyah juga meriwayatkan Nabi juga pernah melakukan. Nah, kalau mau dapat sunnahnya, rakaat pertama baca surat Ala-Ala, rakaat kedua baca surat Al-Kafirun, rakaat ketiga baca surat Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidzatain. Ya, kalau kepengen dapat sunnahnya lagi, maka setelah likuran 20 ke atas, kita membaca di akhir sholat witir, rakaat yang terakhir, itu membaca doa kunut. Ya, karena Nabi melakukan seperti itu. Di Masjidil Haram kalau Anda umroh bulan Ramadan, ada yang mau berangkat Ramadan nanti ini. Siapa tahu dapat rezeki tiba-tiba diajak orang ya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita akan menyaksikan dan panjang sekali doa kunut di witir, di salat witir yang terakhir itu. Nah, jadi tidak usah ragu karena begini, kalau kita menjadi makmum, imamnya sholat witir, kita kok cuma duduk atau kita pulang, itu keeman. Karena apa? Karena kita kehilangan sholat berjamaah witir. Eman. Padahal boleh, meskipun nanti, kita tidur kemudian kita bangun sholat sunnah lagi. Ya, memang betul, di dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi mengatakan, "Ij'alu akhira sholatikum bil laili witron." Ij'alu akhira sholatikum bil laili witron. Tetapi ini ij'alu di sini dipahami tidak sebagai sebuah perintah yang wajib. Karena hakikat sholat witir sendiri itu adalah sunnah. Nabi tidak mungkin mewajibkan kepada umatnya ya, suatu ibadah yang sebetulnya sunnah, tidak mungkin. Nah, ini pentingnya memahami kata kerja perintah di dalam bahasa Arab yang tidak selalu berarti perintah wajib. Bisa saja itu bersifat sunnah. Bahkan di dalam ayat Al-Quran, ketika surat Al-Kautsar, fasholli lirabbika wanhar. Ya, ada 2 kali itu perintahnya. Sholatlah dan berkorbanlah. Sholat Idul Adha sunnah. Korban sunnah. Ya, dan semakin kuat sunnahnya ketika dia sudah mampu untuk berkorban. Oleh karena itu, saudara-saudara tidak usah ragu, ikuti sholat witir berjamaah setelah sholat tarawih, ya, di samping juga untuk menghindari riya. Bisa saja
ada godaan setan, bangun, ulang, nggak usah ikut sholat witir, supaya orang lain punya persepsi dia akan sholat malam. Ya, akhirnya dia tidak melakukan karena kepengen dilihat oleh orang, malah nggak dapat ganjaran sama sekali. Normal, normal saja lakukan sholat witir berjamaah, salam, tidur, bangun, sholat tahajud nggak apa-apa, silakan. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.